Halo para rebahaners dan kaum-kaum planet Namek. Pernah nggak antum-antum semua ngebayangin kalau antum memiliki istri seorang robot? Film ini bergenre science fiction dengan cerita dan ending twist yang mungkin cukup membingungkan. Dan pasti membuat otak kalian mumet, riwah, bebel, ngebul sampai overheat mungkin. Nah, daripada Abdi teh banyak ngebacrot, mending langsung aja intro kan. Nah, film ini akan terfokus pada seorang ahli robotik muda bernama George yang dimana sosok ini tidak bisa menerima kematian istrinya yang meninggal akibat kecelakaan, dan beliau menciptakan sebuah robot persis seperti istrinya. Di film ini berlatarkan di tahun 2038 dan di scene awal kita akan diperlihatkan seorang pria bernama George Almore. Dia adalah seorang pakar robotik yang mendapatkan kesempatan dari ARM Heavy Industry, yaitu sebuah perusahaan pengembangan robot untuk melakukan riset robotika selama 3 tahun di pegunungan bersalju Yaminasi, Jepang. Dan dia harus memberikan sebuah karya robotik di akhir masa tugasnya. Lalu scene berganti pada Sahlai Laboratorium yang menunjukkan lukisan yang ditonton oleh seekor robot. Ia adalah J2, yang berarti ini adalah robot kedua yang diciptakan oleh George. Lalu kita diperlihatkan pada J1, yaitu robot pertamanya. Singkat cerita, George sedang ngobrol halu bersama komputer yang disebut Somnolen, yaitu sebuah alat penyimpanan yang menyimpan sebagian memori dari istrinya, yaitu Jules Almore. Secara legal, Jules sebenarnya masih hidup, tapi apabila masa sewa dari mesin itu habis, maka mesin itu tidak lagi dapat digunakan dan istrinya akan dimakamkan. Setelah itu, George mendapat telepon dari Simon. Makhluk ini adalah rekan kerjanya yang sekarang udah naik jabatan jadi wakil pimpinan pengembang internal di ARM. Si Simon ini mengejek robot milik George karena terlalu jadul dan kurang hype di zaman 2038. Dan setelah itu, kita diperlihatkan proyek milik George, yaitu sebiji robot humanoid modern yang disebut J3. Robot ini diciptakan dengan menanam arsip memori dari istrinya. Pada percobaan awal, J3 memiliki kesalahan yang membuatnya berteriak. Kok jadi crispy gini anjir? Lalu, George ditemui dua pria bernama Vincent dan Melvin yang mengaku utusan dari Archive System Incorporated yang bertujuan untuk mengecek keamanan arsip digital pada mesin tersebut. Bung Melvin pun menjelaskan bahwa dalam waktu 2 tahun 8 bulan 4 hari, sistem akan mengalami kadaluarsa. Mereka mengetahui bahwa arsip ini sudah diloaded karena George telah menggunakan memori ini pada J3 ciptaannya, dan itu merupakan sebuah pelanggaran. Lalu Vincent menginfokan bahwa Somnolen bukan disewa oleh George, melainkan disewa oleh perusahaan ARM. Oleh karena itu, kerusakan bukan tanggung jawab George, melainkan tanggung jawab perusahaan ARM. Setelah itu, George menemui J3 dan mencoba mengaktifkannya kembali. Namun, doi masih liar dan mencoba sinkronisasi segala input. Namun, memakan proses yang lama karena otaknya hampir menyerupai manusia. Di sisi lain, J2 merasa cemburu dengan J3 karena merasa akan tersaingi dan merasa J3 jauh lebih baik. Lalu mereka berdua berkenalan. Masing-masing robot memiliki kecerdasan yang berbeda. J1 memiliki rata-rata kecerdasan anak usia 5-6 tahun. Sedangkan J2 memiliki kecerdasan di usia 15-6 tahun. Dan J3 memiliki kecerdasan yang persis dengan manusia. J2 yang mendengar penjelasan si Akang teh jadi cemburu. Si Akang George menemui pria yang bernama Tuan Tech untuk mengambil sebuah koper sistem keamanan baru. Lalu scene berganti di mana George terbangun dalam sebuah garasi. Ternyata itu semua adalah ulah dari si J2 yang didasari oleh rasa cemburu. Lalu George meminta bantuan pada Tuan Tech untuk membukakan garasinya. Dan ketika George menerbangkan drone untuk pemeriksaan area, ternyata si J2 nyari masalah lagi di lab. Ia memasukkan J3 ke dalam kotak. Ketika George pulang, dia langsung dikejutkan karena J3 jatuh di hadapannya terus ngomul-ngomul karena J2 tahu kalau otak J3 bukan sebuah komputer, melainkan terbuat dari campuran unsur biokimia dan arsipan isi otak dari Jules. Sebenarnya, J1 dan J2 pun memiliki sistem otak yang sama,
Hal itu menyebabkan J2 memiliki sifat cemburu dan J1 hanya memiliki sebagian kecil kapasitas otak. Jadi dia tidak bisa memiliki emosi. Dan akhirnya J3 ngadu sama si George atas kelakuan J2. Lalu George menghukum J2 dengan men-shutdown serta mencopet kakinya J2. Lalu kaki J2 dirangkai kembali menjadi seperti kaki manusia dan dipasangkan kepada J3. Lalu melakukan proses penyempurnaan selama beberapa jam. Lalu bangkit sesosok wanita berambut putih, berbaju putih, bukan deh, dan tumbuh serba putih. Pokoknya kayak robot gitu. Alasan George menggunakan kaki J2 karena memiliki teknologi yang sangat penting di dalamnya. J3 pun joget-joget dugem gitu sama George dan membuat J2 cemburu. Lalu ia pergi dan pamitan sama J1. J2 pun rekreasi ke danau, masukin diri barangkali bisa evolusi, dia mati. Akhirnya George mengikhlaskan dan mengubur properti J2. Secara tiba-tiba J3 tidur di samping si Akang. Terus ngelus-ngelus gitu hingga akhirnya si Akang bangun dan menyuruh J3 untuk keluar. Sampai J3 mengingat memori kecelakaan Jules yang mana pada saat itu ia sedang hamil. Setelah itu, George selalu mencoba mengaktifkan somnolen agar terhubung dengan Jules, namun selalu gagal. Hingga tiba-tiba George mendapat panggilan dari Simon yang mengira J2 telah dihempas oleh George. J2 pun ditemukan oleh Archive Company dan mereka akan melakukan gugatan hukum pada perusahaan ARM yang nantinya akan menghentikan perusahaan tersebut. Akhirnya, si Akang dipecat sama si Simon. Seketika keadaan menjadi kacau karena tim archive system akan datang. Ketika George panik dan menghancurkan kontak, J3 mengangkat telepon dari Jules. Lalu akhirnya George datang dan mengobrol. Dikarenakan mesin itu akan kadaluarsa, George memutuskan untuk memindahkan seluruh ingatan kepada J3 agar istrinya bisa hidup sebagai J3 selamanya. Dengan kondisi yang sudah terkepung oleh archive dan robot keamanan, J3 mengangkat pistolnya pada George karena tidak setuju yang akan memasukkan seluruh memori Jules kepadanya. Namun setelah dibujuk, dirayu dan dimanja, akhirnya J3 pun mau. Namun saat George mencoba mengamankan area sekitar, tiba-tiba kondisi sepi dan pesawat tadi pun hilang. Tiba-tiba telepon itu berbunyi lagi dan Jules menyampaikan bahwa sistem George akan kadaluarsa. Terdengar juga suara bocil yang ternyata suara anaknya. Film ini diakhiri dengan Jules yang ternyata masih hidup, yang tepat di depan mereka terdapat mesin somnolen, dan disitu ada Mas Vincent. Tamat boy, ending yang twistnya cukup bagus ya. Menurut saya pribadi, di sini kita disajikan bahwa seolah-olah Jules lah yang telah meninggal, padahal sebenarnya itu George. Jadi selama ini memori yang telah diarsipkan adalah memori George itu sendiri. Pada saat dia masih bekerja di sebuah perusahaan tersebut, dengan tujuan untuk menyelesaikan penelitiannya tentang robotik. Itulah sebabnya George tidak bisa menghubungi Jules lagi. Jika Jules mati, maka si bocil juga nggak ada tuh. Jadi kayak semacam Mugen Tsukuyomi-nya Naruto gitu. Ya udahlah ya, capek ngomong mulu. Semoga otak antum nggak ngebul, cuma mikirin twist di film ini. Mending tidur dah ya. Sekalian kalau ada salah mohon untuk dikoreksi. Karena saya juga bukan Piccolo atau makhluk Namek lainnya. Jadi bye.